Al-Fatihah ya bersama-sama. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pintar-pintar ya anak ibu. Setelah ini kita akan murojaah juz 30 ya, yaitu surat pendek, surat An-Nas. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Setelah ini kita akan memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mengambil absensi anak-anak ibu dulu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan mengecek absensi anak-anak ibu dulu ya. Nanti kalau namanya terpanggil bilang hadir bu, gitu ya. Giovanni Nugraha, hadir bu. Kristina Dirgahayu, hadir bu. Mezi, Hadir, Bu. baiklah. Alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama yaitu setelah melakukan pemeriksaan kebersihan tubuh, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan menjaga kebersihan tubuh, baik di rumah, di sekolah, maupun di luar sekolah. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru mengenai cara menjunting kuku dan membersihkan telinga, siswa dapat menerapkan aturan merawat tubuh secara disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga, setelah mendengarkan cerita dari gurunya, siswa dapat menyebutkan kosakata tentang cara memelihara kesehatan tubuh. Dan yang keempat, siswa itu berdiskusi lalu menjelaskan makna kata yang berhubungan dengan cara memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kelima, setelah membandingkan arti dari kata, siswa dapat memilih kosakata tentang cara memelihara kesehatan suatu tubuh tertentu. Dan yang keenam, setelah membaca cerita sederhana, siswa menggunakan kosakata tentang cara memelihara kesehatan. Yang ketujuh, setelah membuat cerita sederhana,
Untuk anak-anak bermain koran, siswa mampu menggunakan kosakata cara memelihara tubuh. Yang ke-9, setelah menghitung banyak benda, siswa dapat membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan secara tepat. Dan yang terakhir yaitu setelah menghitung maju mundur bilangan 1 sampai 10, siswa dapat mengurutkan sekelompok bilangan dari terkecil ke yang terbesar. Itulah tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya ada pun materi-materi pokoknya yaitu lambang, bunyi vokal dan konsonan. Yang kedua, dua bilangan sampai dua angka. Dan yang ketiga, kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, dua bilangan dengan istilah. Yang ketiga, sekelompok bilangan dari terkecil yang sampai ke terbesar. Yang keempat, aturan merawat tubuh secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membaca cerita sederhana. Baiklah, Ibu, di sini kita mempelajari yaitu pada tema 1, subtema 3 tentang aku merawat tubuhku. Di sini Ibu akan di sini. Anak-anak Ibu perhatikan di sini. Di sini ada tema 1 subtema 3 yaitu aku merawat tubuhku. Anak-anak Ibu perhatikan ini ya. Tubuh harus dirawat agar sehat. Kita harus merawat tubuh kita supaya tubuh kita itu sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Kita harus menjaga kebersihan tubuh, baik itu seperti kuku kita yang panjang harus kita potong. Ya, ada telinganya juga harus dibersihkan yaitu anak-anak. Di sini. Ini contohnya. Perhatikan ini anak-anak Ibu. Ini seperti ini kan. Kalau kita tidak membersihkan tangan kita, kotorannya itu, bakterinya itu akan menempel di tangan kita. Seperti ini. Baiklah. Seperti kuman itu ada di mana-mana ya. Itu. Selanjutnya, di sini ada kegiatan seperti contoh kita, Ibu akan mempraktekkan cara membersih tangan. Untuk anak-anak Ibu perhatikan ya sebelum Ibu menyuruh kalian ke depan. Seperti ini. Cara membersihkan tangan. Ini ya. Perhatikan ini. Anak-anak Ibu. Ini. Anak-anak Ibu buka halaman 78 cara membersih tangan dengan baik ini. Contohnya ya. Silakan maju ke depan satu orang untuk mempraktekkan cara membersih tangan. Silakan kepada anak Ibu video. Nih, perhatikan ini. Yang pertama, buka airnya. Yang kedua, masukkan, tuangkan sabun seperti ini. Ambil airnya. Ini, seperti ini. Ini ya. Lalu kayak gini. Ini. Kaitkan dengan jari seperti ini. Ini juga ya. Kedua-duanya. Lalu seperti ini. Perhatikan ya. Nih. Lalu bersihkan lagi. Lalu lapkan. Seperti itu.
Silakan duduk kepada audio. Itulah cara atau prakteknya kita dalam membersihkan tangan kita dari kotoran atau bakteri. Selanjutnya kita akan bercerita sedikit ya. Bercerita itu tentang merawat tubuh kita. Ceritanya seperti ini. Maju kepada Gustina, silakan maju ke depan. Ini, coba bacakan ini. Pagi yang cerah, Udin berjalan bersama teman. Nanti bukan mereka Selalu jelaskan. merawat tubuh. Mereka menjaga sikap tubuh saat berdiri. Semua berjalan tegak, menjaga tubuh tetap seimbang. Bagaimana sikap tubuhmu saat berdiri? Amati bersama teman. Lanjutkan. Tubuh yang terawat akan selalu kuat. Berdirilah dengan tegak agar tulangmu sehat. Perhatikan sikap tubuh agar tetap seimbang. Amati kegiatan yang dilakukan Udin dan teman-teman. Mari kita berjalan berbaris. Atur barisan supaya rapi. Berdirilah dengan tegak agar tubuh seimbang. Apakah kamu bisa menjaga sikap berdiri dengan seimbang? Kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Amati gambar di bawah ini. Denny akan menulis. Denny duduk dekat jendela supaya terang. Menulis menjadi lebih mudah. Mata pun tetap sehat. Sudahkah kamu melakukan hal yang sama seperti Denny? Ya udah, silakan duduk ya. Jadi ibu akan jelaskan sedikit, yaitu dari ya diriku. Kalian tahu apa diriku? Diriku itu adalah diri kita sendiri. Kita yang merawat tubuh kita sendiri. Ini adalah tema 1. Dengan subtema 3. Yaitu aku merawat tubuhku. Apakah anak-anak ibu tahu dengan merawat tubuh? Merawat tubuh anak-anak ibu tahu? Yaitu kita itu harus merawat tubuh kita agar selalu bersih, sehat setiap harinya. Sudah dipraktekkan juga tadi bagaimana cara membersihkan tangan. Nanti kita praktekkan lagi bagaimana cara membersihkan kuku. Itulah materi kita tentang itu materi tema 1 subtema 3. Kita lanjutkan, yaitu pembelajaran kita ini berkaitan dengan matematika juga. Seperti ini kan aku merawat tubuhku. Anak-anak ibu perhatikan ini. Ini yang sedang apa gambar di sini yang Gio? Menggosok gigi. Menggosok gigi itu merupakan cara gigi kita supaya dari kuning-kuning setelah kita makan. Seperti ini ibu cerita sedikit ya. Siti mandi pakai sabun, lalu mencuci rambutnya. Rawatlah tubuh dengan teratur dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali. Tidak lupa menggosok gigi. Siapa yang pergi sekolah tadi tidak menggosok gigi? Gustin, Bu. Itu tidak baik sekali untuk ditiru ya. Baik. Praktekkan
perhatikan lagi. Perhatikan juga bagaimana cara gosok gigi. Lalu kita akan membandingkan banyak benda. Ini pelajaran matematika ya, membandingkan benda. Ini perhatikan ini ya, anak ibu. Ada banyak benda untuk merawat tubuh. Ini contohnya, ini apa? Dia sabun. Ini sabun ya. Ini apa? Sampo. Bagus. Coba ada dia ke depan. Ini dia perhatikan ya. Ini berapa sabunnya? 3. Ini berapa? 5. Ini 3. Jadi kita membandingkan ya. Kita membandingkan dari sabun ini 3, ini 5, berarti 3 sabun lebih sedikit dari 5 ini. Tahu dia? Perhatikan ini. Ini kan 3. Kita membandingkan mana yang lebih sedikit ke lebih banyak. Kita bandingkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti itu. Ini apa tadi? Sampo. Ini berapa samponya? 4. Ini 1. Jadi bagaimana cara membandingkannya? 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Seperti ini. Silakan duduk ya. Anggap ini gambarnya bagus ya. Baiklah, ini. Perhatikan ini ya. Ini berapa jumlahnya? 3. 3, betul. Ini berapa? 5. Betul. Jadi kita membandingkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini kan 3. Jadi cara membandingkannya itu 3 sabun lebih kecil dari 5 sabun. Coba anak-anak ibu perhatikan ini ya. Ini berapa tadi? 3, ini 5. Cara kita membandingkannya yaitu 3 sabun lebih sedikit daripada 5 sabun. Paham anak ibu? Paham. Selanjutnya, ibu akan memberikan contoh. Bu, silakan buka bukunya halaman 89, yaitu kita mengamati. Ibu akan memberi latihan, bukan latihan, cuma mencontohkan apakah anak-anak ibu itu paham atau tidak. Jadi selanjutnya kita akan ini ada lagi. Ini perhatikan anak ibu. Ini kenapa nih? Di gambar ini kenapa anak ini? Sakit gigi. Kenapa dia sakit gigi? Ada yang tahu? Kenapa? Bagus, karena dia tidak gosok gigi. Siapa yang nggak gosok gigi pasti sakit giginya, dimakan kuman. Edo sedang bersedih. Perhatikan cerita ibu ini ya. Edo sedang bersedih. Edo sakit, giginya itu sakit.
Edo suka makan permen. Siapa di sini yang suka makan permen? Saya, Bu. Ah, itu sangat tidak bagus ya. Jangan suka Iya, makan Bu. permen. Makan coklat boleh, Bu. Oh, makan coklat juga tidak boleh. Tapi boleh, jangan sering-sering. Jangan lupa menggosok gigi setelah makan yang manis-manis. Edo sedang bersih gigi. Edo itu sakit. Edo suka makan permen. Tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Nah, ini nih. Membuat kita tuh tidak sehat, gigi kita itu berlubang. Teman-teman menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Nah, silakan maju ke depan satu orang untuk kita bernyanyi. Silakan Justina ke depan. Nah, silakan bernyanyi kita sama-sama ya. Silakan bernyanyi. Aku gigi mulut rumahku agar sehat dan kuat. Aku harus sikat gigi setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur malam dengan pasta gigi. Makan makanan bergizi dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Dah, silakan duduk Justina. Terima kasih ya. Kita sebagai orang yang suka makan manis-manis, kita itu harus bisa menjaga kebersihan gigi kita. Sebelum tidur kita gosok gigi, sebelum mandi gosok gigi. Ya, di sini ini kan nih. Ini sedang apa nih gambar ini? Untuk gigi, menggosok gigi ya. Perhatikan ini, bagaimana cara dia menggosok gigi nanti. Anak-anak ibu sampai di rumah lakukan seperti ini ya. Nah ini, perhatikan ini. Ini sedang apa nih? Sedang bersampo. Ini sedang mencuci tangan. Ini sedang bergigi. Ini menggosok kuku. Nah ini basuh kaki. Ini tidur. Ah itulah apanya, cara-caranya. Bagaimana kita cara merawat tubuh kita supaya bersih? Kita harus merawat tubuh kita dari kumannya. Itulah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ibu sudah memahami atau mengerti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau sudah mengerti, ibu akan memberikan contoh soal yang akan dikerjakan di rumah nanti ya. Silakan anak-anak ibu buka halaman halaman 94. Nanti kerjakan soal ini di rumah ya. Minggu depan anak-anak ibu kumpulkan ya. Nah, baiklah, kepada ketua kelas